Pemain hebat biasanya ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu perannya dalam permainan, statistik, serta gelar juara. Gelar juara merupakan hadiah tertinggi yang bisa didapatkan oleh seluruh pemain NBA. Untuk mendapatkannya, para pemain tersebut haruslah bertanding di NBA Finals terlebih dahulu. Sayangnya, tidak semua pemain punya kesempatan untuk bertanding di final. Beberapa pemain legendaris bahkan banyak juga yang tidak punya kesempatan untuk bertanding di babak besar ini. Pada hari ini, Indra Basketball akan membahas 10 pemain terhebat yang tidak pernah bermain di NBA Finals. Penasaran siapa sajakah pemain tersebut? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Nomor 10, Sidney Moncrief. Sidney Moncrief merupakan seorang shooting guard setinggi 193 cm yang pernah bermain di NBA dari tahun 1979 sampai 1991. Ia merupakan jenis pemain defender. Sepanjang karirnya, ia pernah mendapatkan gelar Defensive Player of the Year sebanyak 2 kali berturut-turut. Selain handal dalam defense, Moncrief ini juga handal dalam melakukan berbagai hal. Ia merupakan jenis pemain all around, artinya ia bisa melakukan segalanya, mulai dari memberikan assist, penetrasi, main post, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meski punya skill yang mumpuni, tapi Moncrief belum pernah sekalipun masuk ke final NBA. Prestasi tertingginya adalah final wilayah timur 1986, di mana ia dan timnya saat itu dikalahkan secara telak oleh Boston Celtics. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Moncrief tidak pernah mencapai final. Yang pertama, Moncrief tidak bermain di tim yang hebat. Selama karirnya, Moncrief bermain untuk Milwaukee Bucks. Bucks memang merupakan tim yang cukup bagus di era 80-an. Tapi tim ini jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Lakers dan Celtics di masa itu. Selain karena bermain di tim yang kurang jago, Moncrief juga punya masa prime yang tidak terlalu panjang. Masa prime-nya hanya berlangsung selama 5 tahun, sebelum akhirnya cedera harus mengikis skillnya dan akhirnya memaksanya pensiun usai 12 tahun bermain. Nomor 9, Grant Hill. Kalau kalian penggemar NBA era 2000-an, kalian pasti tahu dengan pemain yang satu ini. Grant Hill merupakan seorang small forward setinggi 203 cm yang pernah bermain selama 19 tahun di NBA. Hill merupakan seorang scorer yang sangat hebat. Di masa prime-nya, Hill selalu berhasil mencatatkan lebih dari 20 points per game. Sayangnya, kemampuan mencetak angka Hill tidak dapat berkata banyak dalam karirnya di playoff. Selama 18 musim di NBA, Hill hanya pernah masuk playoff sebanyak 8 kali. Dan yang lebih buruknya lagi, dari 8 penampilan tersebut, 7 diantaranya hanya sampai pada ronde pertama. Perjalanan playoff terjauh Hill di NBA adalah pada musim 2009-2010. Di mana ia saat itu masih bersama Phoenix Suns. Saat itu, Hill yang sudah berusia 37 tahun berhasil mencapai final wilayah barat. Serial final wilayah barat ini berlangsung dengan cukup ketat saat itu. Sayangnya, Hill dan kawan-kawan harus mengaku kalah, usai dihabiskan oleh Lakers dengan skor 4-2. Usai kalah dari Lakers tersebut, Hill masih sempat masuk ke babak playoff di tahun 2013. Sayangnya, di tahun tersebut, Hill dan kawan-kawan hanya mampu sampai di ronde pertama. Nomor 8, Pete Maravich. Lain daripada yang lain. Itulah ungkapan yang cocok untuk pemain ini. Pete Maravich, atau yang juga biasa dikenal sebagai Pistol Pete, merupakan seorang shooting guard keren yang bermain di era 70-an. Ia memiliki gaya yang sangat-sangat keren. Di saat para pemain saat itu masih dribble dengan satu tangan, Pete sudah bisa melakukan gocekan-gocekan cantik serta melakukan berbagai passing akrobatik. Sayangnya, meski punya gaya bermain yang keren dan statistik yang bagus, tapi Pete tidak punya karir yang bagus di playoff. Pete tidak pernah punya perjalanan yang panjang di playoff. Saat itu, timnya selalu kalah dari Boston Celtics dan Philadelphia 76ers. Akhirnya, karena tidak pernah punya perjalanan yang panjang di playoff, Pete pun tidak pernah merasakan bermain di final, dan tidak pernah merasakan rasanya memegang gelar juara. Nomor 7, Alex English. Alex English merupakan seorang small forward yang pernah bermain dari tahun 1976 sampai 1991. Ia merupakan salah satu pencetak angka terbaik di era 80-an, mencatatkan rataan 27 points per game di era tersebut. Oh ya, English ini merupakan salah satu draft steal terbesar di sepanjang sejarah NBA. Pada NBA Draft 1976, English hanya terdraft di urutan ke-23. Tapi rupanya, ia mampu bermain lebih baik dari pemain-pemain yang didraft sebelum dia. Sama seperti pemain-pemain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, English belum pernah sekalipun mencapai final. Pencapaian terbesarnya adalah pada tahun 1985, di mana ia saat itu mencapai final wilayah barat. Sayangnya,
Di final wilayah barat tersebut, tim yang ia bela mengalami kekalahan telak. Nuggets saat itu kalah 3-1 dari LA Lakers. Nomor 6, Vince Carter. Half man, half amazing. Ya, pemain ini memang merupakan salah satu pemain paling luar biasa di NBA. Ia memiliki dunk yang sangat luar biasa. Ia juga punya karir yang sangat-sangat panjang, bermain selama 22 tahun di NBA. Selain punya dunk serta karir yang luar biasa, Vince juga punya skill dan prestasi tim yang cukup bagus. Vince pernah 8 kali masuk ke All-Star. Ia juga pernah beberapa kali punya perjalanan yang panjang di playoff. Selama 22 musim di NBA, Vince sudah pernah 2 kali mencapai conference final. Sayangnya, di 2 conference final tersebut, tim yang Vince bela selalu mengalami kekalahan, membuatnya tidak pernah merasakan final NBA. Nomor 5, Chris Webber. Chris Webber merupakan seorang power forward setinggi 206 cm yang pernah bermain selama 15 tahun di NBA. Ia merupakan salah satu power forward terhebat di era awal 2000-an. Bisa dibilang, ia berada di level yang sama dengan Duncan, Garnett, dan Nowitzki. Webber memiliki skill yang luar biasa. Sebagai power forward, ia memiliki gerakan yang cepat, rebound yang bagus, serta mampu membaca pergerakan kawannya. Webber juga sebetulnya punya karir yang cukup sukses di playoff. Selama 15 tahun, ia pernah 2 kali mencapai conference final. Conference final terbaiknya adalah pada tahun 2002, di mana Webber yang saat itu sedang jago-jagonya berhadapan dengan LA Lakers. Serial antara Lakers dan Sacramento Kings ini berlangsung amat ketat saat itu. Mereka bahkan sampai harus ke game 7 untuk menentukan siapa yang masuk ke final. Sayangnya, di game 7, beberapa pemain Kings memiliki performa yang buruk, dan akibat hal ini, mereka pun kalah dari Lakers dan tidak lolos ke babak final. Nomor 4, Dominique Wilkins. Sama seperti Vince Carter, Wilkins juga merupakan salah satu dunker terhebat sepanjang masa. Ia memiliki atletisme yang luar biasa, sehingga bisa melakukan dunk-dunk keras di pertandingan. Selain punya dunk yang luar biasa, Wilkins juga amat handal dalam mencetak poin. Ia berkali-kali berhasil mencetak lebih dari 25 poin per game. Ia juga pernah memimpin NBA dalam scoring pada tahun 86. Meski sukses secara statistik, tapi Wilkins tidak punya kesuksesan yang baik dalam playoff. Wilkins tidak pernah punya perjalanan yang panjang di playoff. Perjalanan terpanjangnya hanyalah sampai ronde kedua, di mana ia saat itu juga akhirnya kalah dari Boston Celtics. Meski tak punya perjalanan yang panjang di playoff, tapi Wilkins tetaplah seorang Hall of Fame. Peran serta legasinya di NBA sudah cukup untuk membuatnya masuk ke Hall of Fame. Nomor 3, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, atau yang biasa akrab disapa Melo, merupakan seorang pemain veteran berusia 37 tahun yang saat ini bermain untuk Portland Trail Blazers. Sepanjang karirnya, Melo dikenal sebagai mesin pencetak angka. Melo memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mencetak angka. Ia punya segulang jurus untuk memasukkan bola ke dalam ring. Untuk urusan playoff, Melo sebenarnya punya catatan rekor yang cukup bagus. Sampai video ini dibuat, Melo hanya pernah gagal masuk playoff sebanyak 5 kali. Itu merupakan catatan yang cukup bagus. Pencapaian playoff tertinggi Melo di sepanjang karirnya adalah pada tahun 2009, di mana ia saat itu masih bersama Denver Nuggets. Saat itu, Melo dan timnya berhasil mencapai final wilayah barat, di mana mereka bertemu dengan LA Lakers. Sayangnya, Denver Nuggets rupanya bukanlah lawan yang berat bagi Lakers. Lakers saat itu sukses mengalahkan Nuggets dengan skor 4-2. Nomor 2, George Gervin. Sama seperti Melo, Gervin juga merupakan seorang mesin pencetak angka. Ia sangat handal dalam mencetak angka. Ia bahkan pernah 4 kali memimpin liga dalam poin per game. Itu merupakan hal yang amat luar biasa. Di luar sisi poin, Gervin juga memiliki skill rebound, assist, serta defense yang cukup baik. Tapi, kemampuan mencetak angka merupakan hal yang paling menonjol dalam dirinya. Sayangnya, meski sangat handal dalam mencetak angka, tapi Gervin tidak punya perjalanan yang panjang di playoff. Gervin selalu terhenti di ronde pertama dan kedua. Ia tidak pernah bisa mencapai conference final. Akhirnya, karena hal ini, nama Gervin pun menjadi meredup. Kemampuan mencetak angkanya memang amat luar biasa, tapi pencapaiannya pada babak playoff tidaklah luar biasa. Nomor 1, Steve Nash. Di urutan pertama, kita punya Mr. Back-to-Back MVP, Steve Nash. Nash merupakan salah satu point guard terhebat di sepanjang sejarah NBA. Ia juga merupakan salah satu pemain paling efisien di NBA dengan catatan 4 kali masuk 50-40-90 club. Selain punya catatan individu yang bagus, Nash juga punya rekor tim yang bagus.
Ia sudah berkali-kali berhasil membawa timnya meraih lebih dari 50 kemenangan. Sayangnya, meski punya tim dan statistik yang bagus, tapi Ness tidak pernah sekalipun masuk ke babak final. Pencapaian tertingginya di playoff adalah pada conference final, yang mana berhasil ia raih selama 4 kali di waktu yang berbeda. Akhirnya, karena tidak pernah masuk ke final, Ness pun dikenal sebagai pemain terhebat yang tidak pernah bermain di final. Baiklah, itulah tadi 10 pemain terhebat yang tidak pernah bermain di final versi INA Basketball. Bagaimana pendapat kalian tentang daftar ini? Apakah ada pemain hebat lain yang menurut kalian harus masuk ke daftar ini? Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.